Baik, saya ungkapkan dengan kalimat cinta. Memang menyambut Ramadan harus dengan cinta. Ramadan yang kita tunggu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Maka orang beriman kalau nggak puasa, kata Bang Haji, sungguh hafal Pak? Hafal terlalunya ya. Kalimat cinta yang kita ungkapkan Ramadan memang luar biasa. Hari yang istimewa memang hari-hari Ramadan. Maka kalau ingin kita buka lembar gelar, paling banyak gelarnya Ramadan itu. Ramadan sebagai bulan ampunan, Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Ramadan sebagai bulan ukhuwah, bulan amal, bulan sedekah, dan puncaknya pastilah bulan takwa. Jadi kalau ngomongin takwa memang esensinya puasa itu. La'allakum tattaqun. Saya ingin meringkas saja. Orang kalau bisa meraih gelar takwa, pasti dia bahagia. Pasti. Di dunia Allah berikan solusi untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surat At-Tolak surat 65 ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi. Bahkan diberikan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu di dunia. Dan rincian tentang takwa kelihatannya harus kita pending di lain waktu dan gelombang lainnya. Yang kedua, bahagia di akhirat. Karena apa? Allah menjanjikan tuh warisan terindah itu surga. Untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan untuk orang-orang yang selalu bertakwa. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan salah memaknai takwa. Khawatir salah makna. Takwa takut sama yang tua. Enggak ada ya. Masya Allah. Takwa dimaknai sederhana, mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan ganjaran atau balasan dari Allah. Ada nggak di antara kita yang lahirnya tahun 1963 di sini? Ada nggak? Ibu-ibu ada nggak yang 1963? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu hanya kami wariskan untuk orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat 19 ayat 63 itu. Jadi yang lahir 63 dapat surga dia. Kalau bertakwa. Tapi siapapun, lahir kapanpun dia, kalau beriman bertakwa masuk surga. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ini semuanya termasuk golongan kelak ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita mesti janji nih. Janjinya jangan keliru. Sering kita mengucapkan janji itu keliru kadang-kadang ya. Termasuk kepada istri. Harus kita rubah kalimatnya. Katakan kepada istri, kepada teman, sahabat kalimat ini. Ayo kita berjanji sehidup sesurga. Jadi kalau sehidup semati ya nggak ketemu. Pernah nggak? Janji ayo sehidup semati. Prakteknya yang satu hidup, yang satu mati. Tapi kalau sehidup sesurga itu kata Allah. Mana ayatnya Ustaz? Nanti dibuka. Quran surat 13 ayat 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang solih. Dari siapakah mereka? Ayah ibunya atau nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya dulu di dunia, bahkan anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat menyeru dengan kalimat yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera, engkau mendapatkan nikmat yang tiada bandingan. Asbab kesabaranmu menjadi ahli surga. Semoga kelak kita termasuk golongan ahli surga. Tapi janji harus benar Pak ya. Sehidup sesurga. Jangan sehidup semati. Bohong itu.
Bagaimana caranya agar kita bisa meraih takwa ini? Momentum kita sekarang dalam persiapan atau isti'dad. Nah, isti'dad ini ada 7, tapi saya mau ringkas 4 saja. Mudah-mudahan 15 menit selesai ya. Harus selesai, karena sudah lapar nih kelihatannya. Baik, ini penting sekali isti'dad, persiapan. Yang pertama namanya isti'dadul jismi, persiapan fisik. Bagaimana persiapan fisik itu? Rasul mengajarkan kepada kita untuk banyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi besok kita sudah nggak boleh puasa karena khawatir nyambung wisol dengan Ramadan. Jadi terakhir puasa tadi sebenarnya. Kalau yang belum sempat puasa, yang sudah Senin Kamis, alhamdulillah. Bayangkan ingin meraih medali langsung lari, nggak bisa, harus pemanasan dulu. Makanya bulan Sya'ban itu luar biasa, banyak orang lalai. Waktu bulan Rajab ibadahnya luar biasa ya Pak Haji ya. Karena bulan Rajab itu kan bulan haram. Melakukan ketaatan pahalanya luar biasa. Maksiat dosanya juga besar itu. Tapi bulan Sya'ban orang lalai. Maka Nabi mengatakan, aku paling senang puasa di bulan Sya'ban ketika orang banyak lalai. Sebab amal dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang nggak bisa lagi nih puasa karena besok nggak boleh. Bagaimana persiapan fisik yang berikutnya? Tetap tadi sudah disinggung oleh Pak RW. Apa itu? Protokol kesehatan wajib dijaga. Banyak berdoa, janganlah lupa. Kepada Allah kita meminta, Ramadan tiba, corona pun sirna. Amin ya rabbal alamin. Hafal Pak? Nggak hafal ya. Hafalnya apa? Corona sirna ya. Insya hafal Bu? Protokol kesehatan wajib dijaga ya. Banyak berdoa, janganlah lupa. Kepada Allah kita meminta, Ramadan tiba, corona pun sirna. Amin ya rabbal alamin. Jadi persiapan fisik kita sekarang tinggal doa. Tambahannya apa? STMJ, bolehlah STMJ. Apa STMJ? Susu telur madu jahe ya. Boleh, alhamdulillah. Riyadhah, olahraga, alhamdulillah. Baik, ini yang pertama saya ringkas. Isti'dadul jismi, persiapan fisik. Yang kedua disebut isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, gelap dunia ini. Maka harus punya ilmu. Begitu juga tentang puasa, mesti dibuka fiqh siang. Fikih puasa itu bagaimana? Betul yang dikatakan tadi, kalau cuma nahan lapar dan dahaga, itu gampang itu. Anak TK juga bisa. Apalagi ngambil hadis lemah. Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Akibatnya apa? Tidur lagi, bangun lagi. Setelah itu tidur lagi, bahaya. Betul ada nilai ibadah, tapi bukan dijadikan puasa untuk tidur. Masya Allah. Jadi harus ada ilmunya. Nah, ada pertanyaan memang ini, rame nih para jamaah bertanya, Ustadz, kalau sedang puasa divaksin boleh nggak sih? Jawabannya boleh, karena sudah keluar fatwa MUI. Tapi kalau badan kurang sehat, jangan pula dipaksakan vaksin ya. Donor darah boleh nggak ketika sedang puasa? Boleh, tapi kalau fisiknya prima. Tapi kalau kurang sehat, nanti tepar malahan. Nah itu diantaranya. Kemudian yang paling sering ditanya adalah ketika imsak. Imsak masih boleh makan nggak sih? Sebenarnya kata imsak itu menahan. Tapi di negeri kita kearifan lokalnya apa? Imsak dimaknai peringatan. Idealnya kalimat itu diganti dengan tanbihun, peringatan. Kalau imsak itu menahan. Tapi orang kita kalau nggak ditekankan begitu, nggak segera persiapan. Karena ada sunnahnya mengakhirkan sahur. Tapi jangan akhir-akhir banget sehingga last minute baru persiapan untuk sahur. Itu diantara ilmunya. Sebenarnya amalan utama banyak di bulan Ramadan itu. Pastinya harus kita lengkap melakukannya. Di tahun kemarin itu kan betul banyak masjid tidak menyelenggarakan sholat tarawih. Saya menyebutnya Ramadan tahun lalu itu Ramadan taruhan. Apa Pak taruhan Pak? Tarawih di rumah sebulan. Di taruhan gitu ya. Tahun ini mudah-mudahan tarawihnya tarling. Tarawih keliling. Terutama siapa yang keliling?
para ustaz. Insya Allah setelah tahun lalu itu sebulan full cuma di rumah. Ya, tahun ini insya Allah tarling. Mudah-mudahan betul agenda salat tarawih di masjid-masjid bisa ditunaikan. Insya Allah. Jadi ngomongin ilmu tentang puasa ini banyak sekali. Bukalah fikus siam, hati-hati jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan pahalanya gugur gitu loh. Puasanya nggak gugur alias nggak batal, tapi pahalanya lenyap. Salah satu rambu-rambunya kata Rasulullah, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tuh tidak hanya butuh kita nahan lapar dahaga saja, tapi hati-hati dengan tutur kata. Tutur kata ini bisa dampaknya dahsyat, melukai hati orang, menzalimi orang, mencemarkan nama baik seseorang, menggibahi orang. Hati-hati. Rambu-rambunya kita sudah paham lah. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Jadi hati-hati tutur kata ini, Masya Allah. Banyak sekali ayatnya. Saya nukil satu saja, Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah ini diantara rambu-rambunya nih, supaya puasanya sukses, najih, lengkap, pahalanya sempurna. Berikutnya nanti pasti ditarget Ramadan lain, saat kultum Ramadan, masjid-masjid juga akan melakukan itu. Allahu alam kalau di Masjid At-Taubah. Tapi sebenarnya tidak ada penghalang ya, minimal sepekan sekali lah, atau malam Ahad, malam Senin. Di bukbernya ya, Masya Allah. Tapi itu perlu menjadi wacana juga. Ya kalau di masjid tertentu, mohon maaf nih, saya share masjid komplek Depak di Kedoya, setiap hari kultum dan setiap hari kulsum. Bagaimana cara ngaturnya? Lingkungannya sudah terpadu gitu ya, aman gitu. Tapi intinya ini sebagai informasi saja. Kalau nggak bisa begitu, minimal sepekan sekali pas malam Ahad atau malam Senin gitu kan. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Baik ya. Saya ringkas yang kedua, persiapan ilmu. Nanti kalau kurang jelas bukalah Kiai Google ya. Kalau masih kurang jelas, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui atau ahlinya kalau engkau tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat nomor 43. Sekarang yang ketiga, istidadul mal. Ini sangat penting ini. Puasa kalau nggak punya persiapan finansial tentu nggak sempurna. Finansial untuk apa? Sudah saatnya kita menghitung. Zakat skala khusus, infak skala menengah, sedekah skala luas. Apalagi di bulan Ramadan ya. Wa asyamu li wa ana ajzi bihi, hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Puasa itu untukku maka aku yang akan mengganjarnya, kata Allah. Di hari biasa saja sedekah nilainya sampai 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan. Luas tanpa batas. Dalilnya banyak sekali itu. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi keberkahan. Ini yang membuat kita bahagia ketika iri kepada dua golongan. Satu, kepada orang kaya dermawan. Boleh kita ngiri pada orang kaya dermawan, aku pengen seperti dia. Makanya yang sudah kaya pancangkan niat, tahun ini saya pengen zakatnya 25 juta. Berarti dia punya uang 1 miliar. 2,5% dia keluarkan. Alhamdulillah. Kalau 500 juta 12,5 juta. Boleh punya niat itu. Yang tidak boleh itu pengen pindah nikmat, itu nggak boleh. Lihat orang kaya, ya Allah miskinkan dia, kayakan aku, itu nggak boleh tuh. Kalau lihat saudaranya sukses kaya, dermawan, kita ikut senang, doakan kebaikan itu. Tanpa kita sebut namanya siapa, ya Allah jadikan hartanya bermanfaat untuk umat, untuk lingkungan. Jadi kalau sudah begitu nanti bisa digulirkan Jumat berkah, ada makan nasi Jumat itu. Bisa di At-Taubah, siapa bilang nggak bisa? Tinggal bagaimana teknisnya. Insya Allah. Kenapa masjid lain bisa? Kalau kita belum bisa, berarti ada sesuatu yang belum diakomodir barangkali. Insya Allah. Gitu ya Pak RW ya, Pak DKM ya. Insya Allah. Karena hari Jumat itu amal terangkat, pahalanya luar biasa. Permulaannya saja yang kelihatannya susah, tapi kalau sudah dimulai, berikutnya akan lancar. Pertama kita buat, kita berkontribusi. Insya Allah Allah ganti dengan keberkahan. Allah menyatakan di Al-Quran,
Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya kalau ingin ikhlas caranya mudah. Yaitu apa? Janji Allah dengan keberkahan itu. Yakin yang kita buat pasti kembali untuk kita. Teknik berikutnya agar ikhlas bagaimana? Sedekah. Itu biar banyak. Asal ikhlas tidak mengapa, daripada sedikit tapi nggak rela. Betul ya Pak ya? Biar banyak lillahi ta'ala nggak apa-apa, daripada sedikit tapi nggak rela. Dengan banyak lillahi ta'ala, insya Allah. Kan sedekah itu segala kebaikan apapun bentuknya. Nah ini persiapan finansial harus kita lakukan supaya membawa manfaat. Jangan sampai nanti kena dalil. Bahaya. Harta itu dua pertanyaan nanti di akhirat. Dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita anugerah kekayaan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya melihat orang-orang kaya semua ini. Masya Allah. Kaya apanya kira-kira? Alhamdulillah. Kaya bersyukur nggak apa-apa daripada miskin sombong. Betul ya? Ini mohon maaf nih, miskin sombong itu bukan bicara tentang status sosial seseorang, enggak. Diuji dengan penderitaan, kesulitan, tidak ibadah. Itu kata Bang Haji, terlalu. Ya, ini yang ketiga, saya ringkas yang keempat sesuai waktunya, yaitu isti'dadu ruhiyah, yang terakhir yang keempat, persiapan rohani. Persiapan rohani itu pertama kepada Allah. Jadikan malam-malam kita ini malam taubat. Sebab kita banyak dosa. Sebelum masuk Ramadan bertobat pada Allah taubatan nasuha. Nanti ketuk pintu langit. Allah sangat senang ketika kita minta ampun di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada enggak manusia di muka bumi ini sekarang yang enggak punya dosa? Ada enggak? Enggak ada. Kullu bani Adam khata'un. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka kalau ingin masuk surga, taubat. Kalau kata saya begini, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertaubat, jangan tunggu hingga sekarang. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan taubat-taubat kita ini menjadikan kita hamba yang benar, hamba yang solih. Bagaimana bisa solih kalau nggak taubat? Makanya Allah firmankan di Al-Quran supaya kita membangun komunitas di tengah orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian beserta dengan orang-orang yang benar. Siapa dia? Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli derma, ahli silaturahmi, dan semoga itu termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah taubatan nasuha. Kemudian kepada Rasulullah amalkan sunnah-sunnahnya. Rinciannya banyak itu. Pendek kata, sunnah Rasulullah itu jadikan sebagai pendorong. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Jangan nggak apa-apa. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mengamalkan, menegakkan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, pasti kita akan bahagia. Maka harus kita raih cintanya Allah. Itu kepada Rasulullah rinciannya. Sunnah itu banyak sekali. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting ini, yang ketiga, yaitu persiapan rohani kepada makhluk, kepada manusia. Yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua DKM. Kita ini banyak salah kepada orang. Nggak ada orang yang bebas dari kesalahan. Pak RW juga sudah menyinggung tadi itu. Pasti kita punya salah, sengaja atau tidak. Padahal kalau orang sudah terlukai hatinya itu kadang-kadang susah, berat sekali untuk memberikan maaf. Maka kita jadilah orang yang mudah memaafkan. Tapi kalau kita punya salah, jangan malu minta maaf. Nggak usah gengsi minta maaf. Nggak usah gengsi minta maaf saja. Orang Indonesia itu punya kearifan lokal.
Coba kita buka sekarang medsos di HP masing-masing itu. Sejumlah syair kalimat permohonan maaf tuh ya. Macam-macam kan? Hukumnya gimana tuh kita minta maaf sebelum puasa? Sunnah atau bid'ah? Jawabannya mubah alias boleh-boleh saja. Sebab ingatnya sekarang, kapan lagi kalau nggak sekarang? Kita nggak tahu esok terjadi apa. Umur kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyadin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kita minta maaf kalau punya salah. Gimana agar kita mudah memaafkan? Ambil pesan Al-Quran. Setelah ini kita akan jadi pemaaf. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat di nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau kezaliman adalah perlakuan yang setimpal atau sepadan. Artinya kita boleh ngebalas orang kalau kita dizolimi, tapi harus sepadan, harus setimpal. Padahal prakteknya kalau kita ngebalas itu gimana tuh? Kurang atau lebih? Selalu lebih ya Pak ya. Kesempatan kapan lagi ini? Mbak kata orang Betawi, ente jual masih untung. Ini aneh borong. Masya Allah. Kan itu persoalannya itu. Maka ambil pesan Al-Quran. Namun barang siapa yang memaafkan kesalahan orang yang menzoliminya, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini kawan zolim, kita traktir malahan. Ya kan? Ketika kita ucapkan salam dia buang muka. Ambil sikap yang terbaik, yaitu maafin aja. Karena kalau pengen jadi orang takwa harus pemaaf. Kalau nggak memaafkan orang, kita nggak akan dapat gelar takwa itu. Wal afina anin nas. Malam hari ini pun saya melihat wajah-wajah pemaaf di sini. Amin ya rabbal alamin. Jangan menyimpan dendam. Walaupun kata orang, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Walaupun begitu ya, mudah maafkan. Salah satu cara maafkan, sering-sering makan kurma. Pagi hari makan kurma, sore hari makanan ringan. Karena kita bersaudara, kesalahanmu pasti ku maafkan. Hafal Pak RW? Hafal. Masya Allah. Ini udah berapa pantun saya keluarin nih? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita buka pintu maaf. Memaafkan lebih utama. Bebaskan kesombongan. Sebab kita pasti kembali kepada Allah. Apa sih yang kita banggakan? Gak ada. Allah itu senang pada orang yang tawadu, rendah hati. Kaya rendah hati, hebat. Ini sudah miskin sombong pula. Nah untuk bilang. Bukan status sosial, tapi sikap yang harus kita perlihatkan. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, warga yang saya cintai karena Allah, kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga kelak kita sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali Pak RW, hikmahnya saya genapkan pas setengah jam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan salah dari kami pribadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut Ramadan dengan cinta. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.